Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja bagi Allah yang dengan nikmatnya lah, taufiknya lah, dan hidayahnya lah seluruh amal saleh bisa dikerjakan dengan baik dan dengan sempurna. Dan kita nggak akan bisa mengerjakan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin Allah muliakan, khususnya ketika Allah memberikan kita taufik untuk beribadah di hari-hari Ramadan, hari-hari yang begitu indah, hari-hari yang sangat cepat, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Dan khususnya ketika Allah memberikan taufik kita bisa beribadah di awal hari, karena start itu sangat penting sebagaimana kita sudah bahas, dan itu ditekankan para ulama. Makanya amalan dan zikir pagi itu sangat banyak, kita tahu bersama-sama gitu. Zikir pagi cukup banyak itu, dan amalan pagi itu cukup padat, mulai dari adzan subuh, lalu qabliyah subuh, lalu habis itu salat subuh, lalu habis salat subuh zikir pada salat, zikir pagi, lalu ada juga salat syuruk yang mengkondisikan kita untuk senantiasa berzikir atau membaca Al-Quran atau di majelis ilmu, karena majelis ilmu majelis zikir sebagaimana sabda Nabi SAW, sampai terbit matahari, lalu ditunggu sejenak mungkin 10-15 menit, lalu sholat 2 rakaat, lalu ada sholat duha juga di pagi hari. Jadi kalau rangkaian itu dikerjakan, hadirin sekalian, itu membuat start kita sangat solid di sebuah hari. Dan itu yang membuat kita mendapatkan kebaikan di jam-jam berikutnya, karena kaidah mengatakan jazaul hasanati hasanatu ba'diha. Salah satu bentuk balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali ke bab birrul walidain, dan kita akan bahas sebuah hadis yang sangat populer dalam bab ini, sangat terkenal dan dikenal, dan sangat penting, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa membahasnya. Hadirin Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa anhu, dan dari Abu Hurairah kembali, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi berikutnya? Beliau bertanya, orang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Hadirin Allah muliakan,
ada banyak orang, kita kenal banyak pihak, tapi kita tahu kemampuan kita terbatas dan kita harus buat skala prioritas. Dan memang itu dari sisi kita, dan dari sisi orang tersebut, orang tuh beda-beda. Jasa orang kepada kita tuh berbeda-beda. Jasa orang kepada kita itu berbeda-beda. Lalu siapa yang paling berhak? Dari semua orang, siapa sih yang menempati ranking pertama? Siapa yang menempati ranking pertama? Hadirin Allah muliakan, untuk kita bersikap baik dengannya. Apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ibumu. Yang paling berhak mendapatkan sikap baikmu adalah ibumu. Thumma man? Lalu orang ini kembali bertanya, lalu siapa setelah ibu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu lagi. Jadi setelah ibu, ibu lagi. Lalu siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thumma ummuka, ibumu lagi. Ibumu lagi. Hadirin Allah muliakan, disebutkan 3 kali. Thumma man? Setelah 3 kali, thumma qala abuka, muttafaqun alaih. Lalu ayahmu. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik? Lalu Nabi SAW menyampaikan, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abak, thumma adna, adna. Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu yang terdekat denganmu, lalu yang terdekat denganmu. Hadirin Allah muliakan, tiga kali ibu, lalu satu kali ayah. Hadis Bukhari Muslim dan dan juga disebutkan dalam riwayat lain. Jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana tadi kita bahas atau kita sudah sampaikan bahwa hadis ini sangat populer dan banyak sekali masyarakat umum sudah paham hadis ini. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik, hadirin sekalian? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, kata para ulama, kembali kita disuguhkan bagaimana karakter para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat Nabi SAW. Bagaimana karakter orang-orang soleh. Mereka selalu bertanya tentang kebaikan. Dan bukan hanya kebaikan, tapi mereka bertanya tentang amalan-amalan terbaik, ibadah-ibadah terbaik, bertanya tentang pihak-pihak terbaik. Makanya pertanyaannya, siapa sih yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik? Kan tanya ranking satunya, siapa yang paling berhak? Sehingga kalau saya kerjakan, pahala saya sangat banyak. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fokus mereka itu bagaimana beramal, bagaimana menebar kebaikan, bagaimana bersikap
uh, bersikap yang indah, bagaimana beribadah kepada Allah. Dan itu yang disuguhkan kepada kita banyak sekali dalam kitab ini. Masih segar dalam ingatan kita pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga, kalau saya punya hadiah ke siapa saya prioritaskan? Apa jawab Nabi SAW? Ila aqrabihima minki baba, yang pintunya paling dekat dengan kamu. Poinnya adalah lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dan sekali lagi para sahabat selalu ingin kebaikan dan cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Karena memang orang-orang terbaik itu nggak hanya mengincar hal baik, tapi mereka mencari yang terbaik. Nggak puas hanya baik aja, harus yang terbaik. Dan itu yang disuguhkan kepada kita. Itu pelajaran mahal bagi kita. Mentalitas mengejar yang terbaik itu mahal. Dan seringkali kita jangankan yang terbaik, yang baik aja malas kita. Na'udzubillah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita wajib berbuat baik kepada orang tua, ayah dan ibu. Dan ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan masalah ini. Waqad ittafaqal fuqaha ala anna birrul walidain wajibun madama annahuma ya'murani bil ma'ruf. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua wajib selama mereka mengajak pada kebaikan. Artinya tidak menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak jatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala atau yang diharamkan atau yang diwajibkan. Jadi ini poin. Ini pelajaran yang harus kita petik pertama kali, bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Lalu yang berikutnya, setelah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu, maka ulama membahas siapa yang kita prioritaskan kalau terjadi sebuah kondisi di mana kita tidak bisa memberikan atau di mana kita harus memilih. Di mana kita harus memilih. Mana yang hendaknya kita prioritaskan. Jadi sekali lagi pada saat kita harus memilih. Makanya bahasa para ulama sebagaimana yang dibawakan Al-Hafidh Ibnu Hajar dari keterangan Al-Qurtubi, wa tuqaddam fi dzalika ala haqqil ab 'inda al-muzahamah. Dan diprioritaskan atau ibu diprioritaskan ketika dalam kondisi muzahamah, ketika dalam kondisi harus memilih. Gak bisa kita kerjakan dua-duanya. Dan ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Anna tartiba haitsu la yumkin isalul birri daf'atan wahidatan wa huwa wadih.
susunan ibu ayah gitu misalnya, atau ibu di atas ayah, itu berlaku ketika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada keduanya secara sekaligus di waktu yang sama atau waktu yang bertepatan. Wahwa wadih, dan ini jelas. Ini konsep kita jelas. Ini bukan hal yang samar. Makanya salah satu keterangan para ulama dalam masalah ini adalah masalah nafkah. Bahwa ulama sepakat wajibnya menafkahi orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, orang tua yang nggak mampu bekerja dan fakir dan tidak mendapatkan atau nggak punya uang untuk menafkahi diri mereka. Wajib bagi anak yang mampu dan dikasih kemudahan harta. Kemudahan harta maksudnya kemudahan untuk memberikan kepada mereka, cukup untuk kasih ke mereka untuk bisa menafkahi mereka. Dan itu sudah kita jelaskan dalam bab nafkah. Jadi wajib menafkahi orang tua yang tidak mampu bekerja atau sudah tidak mampu bekerja lagi, ajizina anit al-kasab, nggak mampu bekerja, dan fakir dan nggak punya uang untuk menafkahi diri mereka. Diwajibkan atas siapa? Atas anak yang mampu untuk bekerja dan punya kelapangan harta untuk diberikan kepada mereka. Nah, hadirin Allah muliakan. Dan jika anak tidak mampu menafkahi kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan, maka mayoritas ulama mengatakan kanat nafaqatul ummi muqaddamatan ala nafaqatil ab, maka menafkahi ibu lebih didahulukan daripada menafkahi ayah. Menafkahi ibu lebih didahulukan daripada menafkahi ayah. Itu poin. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa maksud hadis ini bukan mengajarkan kita pilih kasih dari awal, bukan. Namun kita dituntut untuk berbuat baik atau bersikap baik, atau misalnya di antara bentuknya menafkahi keduanya secara sekaligus dan bersamaan di waktu yang sama. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak ada uang kecuali untuk satu orang, kepada siapa kita kasih ini? Ayah atau ibu? Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuk. Ibumu. Lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Itu yang dijelaskan dari keterangan Ibnu Hajar ketika membawakan keterangan para ulama seperti Al-Qurtubi, Ibnu Battal, indal muzahamah, ketika bertabrakan dan nggak bisa diakomodir semuanya. Tapi kalau bisa diakomodir semuanya, kerjakan semuanya. Bisa dipahami hadirin. Dan ini cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah adalah tarjih itu ketika deadlock. Artinya memilih salah satu dari dua kebaikan ketika deadlock, ketika nggak bisa lagi. Tapi kalau masih bisa digabungkan, maka digabungkan. Makanya kan ada kaidah al-jam'u aula min tarjihin amkan. Itu kaidah usul fikih. Menggabungkan lebih didahulukan daripada memilih salah satunya, jika memungkinkan. Nah, dalam ilmu usul fikih kaidahnya digunakan untuk dalil. Menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada mengambil satu dan mengalahkan yang lain. Jadi itu cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah. Sama kayak contoh agak keluar sedikit ya. Ada banyak ibu-ibu tuh tanya, mana yang kita prioritaskan, ke orang tua dan ke suami? Jawabannya apa? Kedua-duanya. Baru ketika deadlock, baru kita bicara tentang mana yang kita pilih. Tapi jangan itu dijadikan pintu awal gitu loh. Jangan dijadikan langkah awal. Seringkali kita nggak harus milih kok.
Anda bisa kerjakan dua-duanya. Yang membuat kita milih seringkali adalah perspektif kita sendiri. Oh ini ribet, enggak ribet. Coba duduk dulu. Oke, ayahmu ingin apa? Ini. Ibumu pengen apa? Ini. Kan bisa digabungkan. Kenapa harus bingung? Allah Ta'ala misal. Jelas ini hadirin sekalian. Karena ini hal penting dan terapkan dalam semua kondisi. Jadi memilih atau memprioritaskan itu ketika nggak mampu atau ketika udah mentok. Ketika sudah mentok. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama-sama. Makanya kata Syekhul Islam, "Idza izdahama wajiban la yumkin jam'uhuma." Apabila dua kewajiban bertemu dalam satu waktu dan nggak bisa dikerjakan dua-duanya, quddima awkaduhuma, maka dikedepankan yang paling urgent, yang paling penting. Ya rahmukallah. Jadi dikedepan dan seterusnya. Jadi ini kaidah umum. Jadi Nabi SAW mengajarkan kaidah umum bahwa membuat skala prioritas ketika nggak bisa digabungkan. Kalau bisa sapu bersih. Lalu yang terakhir hadirin Allah muliakan, kenapa ibu gitu loh? Kenapa ibu hadirin sekalian? Lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wasababu taqdimil kenapa Nabi SAW prioritaskan ibu? Kathratu ta'abiha alaih. Karena ibu itu sangat capek dalam mengurus anaknya dan sangat banyak sisi capeknya. Wa syafaqatuha wa khidmatuha, dan dari sisi sayang. Dan bagaimana menumpahkan kasih sayang dan mengekspresikan. Ada banyak ayah tuh sangat sayang sama anaknya dan gak kalah dibanding sang ibu, tapi secara umum seringkali ayah nggak bisa mengekspresikan sebagaimana ibu mengekspresikan, dan ekspresi itu penting bagi anak. Seringkali banyak ayah nggak bisa menumpahkan kasih sayangnya secara verbal, secara fisik gitu dibanding ibu. Ibu tuh dicium-ciumin tuh anak, ayah nggak semua. Atau terakhir cium anak kapan? Itu. Mana lebih banyak ini para bapak-bapak nih? Kita yang cium anak kita atau istri kita yang cium anak kita dari kecil ya? Itu poin. Wa khidmatuha, dan bagaimana berkhidmat kepada anak gitu. Bangun di malam hari gitu. Aku juga bangun Ustaz. Iya, banyak ayah bangun. Habis itu bangunin istrinya. Urus tuh gitu. Gitu. Dan memang harus begitu. Kalaupun sang ayah ayah yang siaga gitu ya, atau yang ini, emang dia punya air susu gitu. Kalau anaknya nangis di malam hari, nggak bisa, dia harus bangunin ibunya. Ibu si kecil. Wa mu'anatul masyaqi fi hamlihi, dan rasa capek, sakit ketika mengandung si anak. Ayah nggak ada ngerasain itu. Gitu. Nggak ada. Itu ketika hamil ibu ya setengah jungkir balik tuh ibu. Thumma wad'uhu, thumma irda'uhu, lalu melahirkan. Mana ada ayah melahirkan? Itu ibu semua. Lalu menyusui. Thumma tarbiyatuh, lalu mendidik anak. Betul ayah ikut, tapi secara umum siapa yang paling turun tangan? Dan ada banyak ayah lepas tanggung jawab. Gitu lah. Gimana pendidikannya Pak? Oh itu urusan ibunya. Gitu. Padahal ayah harus mendidik juga. Dan kalaupun ayah mendidik, yang paling sering bersentuhan ibu seringkali. Wa khidmatuhu, gitu lah. Dan bagaimana lagi-lagi berkhidmat kepada anak. Wa tamriduhu, dan merawat anak kalau sakit. Siapa yang kompres?
Siapa yang nyiapin makan? Siapa yang nyiapin bubur? Siapa yang masak sup? Siapa yang semua ibu. Siapa yang siapin teh panas manis? Siapa yang meluk? Ketika lagi demam, siapa yang meluk? Sang anak. Ya. Siapa yang mohon maaf waktu anaknya baby, anaknya bayi? Siapa yang mohon maaf menyedot ingus si kecil dengan apa? Dengan mulut. Nggak pakai alat, dengan mulut. Ibu. Memang ada sebagian ayah, alhamdulillah, tapi secara umum ibu. Dan sangat inisiatif, dan nggak nunggu alat canggih segala macam, disedotnya sampai pakai mulutnya. Nggak peduli bakteri, nggak peduli segala macam. Ibu. Sampai merawat ibu. Kan lagi sakit. Ketika opname, siapa yang begadang, siapa yang ikut tidur di kamar? Siapa yang memutuskan kalau dua-duanya bekerja? Siapa yang memutuskan cuti biar standby di rumah sakit? Benar ayah nggak bisa dinafikan juga, tapi beda sih. Untuk kotak ini ya beda. Ibu tuh luar biasa. Secara umum, kita bicara secara umum. Makanya para ulama mengatakan, ijma para ulama bahwa ibu diprioritaskan dalam kebaikan di atas ayah. Ijma. Itu dibawakan Imam Nawawi juga. Itu poin. Dari sini hadirin sekalian, lihat bagaimana, sekali lagi saya ulang ya, kenapa ibu? Karena lebih capek dalam mendidik, dalam bersama anak. Jadi capek itu dihargai dalam Islam. Kita catat baik-baik. Capek itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaqah, ekspresi kasih sayang, mengungkapkan kasih sayang, itu sangat dihargai, dihitung itu nggak ada yang gratis. Itu dihargai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu khidmah, lalu melayani, itu dihitung, dihargai. Lalu mu'anatul masyaqi fi hamliha, hamilnya seorang ibu, itu dihitung dan dihargai. Lalu melahirkan, itu dihitung sama Allah dan Rasulnya dan dihargai. Lalu menyusui, itu dihitung dan dihargai. Lalu mendidik itu dihitung sama Allah dan Rasul dan dihargai. Lalu berkhidmat, itu dihitung sama Allah dan dihargai. Lalu merawat anak, itu dihitung dan dihargai. Dan bentuk penghargaan bukan hanya pahala jelas clear, keberkahan jelas clear, tapi Allah perintahkan sang anak untuk balas dan berbakti. Jadi dalam Islam, kalau orang belajar agama, kita tuh dididik untuk menghitung-hitung jasa orang sama kita. Lalu apa yang bisa kita balas? Apa yang bisa kita berikan? Mukafa'ah, sebagaimana kita bahas kemarin. Itu poinnya. Jadi kita diajarkan mental itu. Kita ngitung, orang ini baik sama saya tuh dalam berapa hal. Dan nggak sama. Ayah baik apa tidak? Baik. Sangat baik. Tapi ayah punya item yang tadi kita sebutkan enggak. Jadi kita dituntut dalam Islam untuk menyikapi orang itu berbeda. Kita menyikapi orang harus baik. Tapi karena jasa orang berbeda kepada kita harus membedakan dan memprioritaskan yang paling banyak jasanya sama kita. Gitu. Dan kita harus cerdas dalam hal tersebut. Makanya itu kenapa para ulama mengatakan jangan pernah lupakan jasa ulama gitu. Kenapa jasa para ulama kita, jasa sahabat, gitu, jasa guru-guru kita. Lalu jelas yang paling utama jasa Rasulullah SAW. Kenapa itu? Mereka kasih jasa akhirat. Emang bisa kita bayar dengan dunia? Nggak bisa. Makanya kenapa para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama beracun. Artinya kalau Anda gibahi ulama, Anda akan keracunan seumur hidup Anda. Kenapa itu tadi dagingnya guru-guru kita tuh beracun gitu, para ahli ilmu?
Karena jasa mereka banyak. Anda harus balas. Bukan diomongin. Bukan digibahi. Gitu. Karena jasanya banyak. Itu aja, orang tua juga demikian. Sahabat. Kita punya teman banyak. Siapa yang paling berjasa? Kita harus tahu. Bukan pilih kasih. Ini hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama? Orang kasih kita 10 kebaikan dengan orang kasih kita 2 kebaikan, kan nggak boleh disamakan. Kalau disamakan, zalim kita. Zalim. Orang kasih kita 20 kebaikan. Ada yang lain baik juga, tapi kasih kita 3 kebaikan. Disamakan? Enggak. Itu hal yang perlu kita coba. Jadi, dan lihat bagaimana para ulama menghitung kepada kita dan mendidik kita seperti itu. Coba hitung kebaikan orang. Hitung kebaikan. Itu penting. Nah, jadi masalah kita kebalik, jamaah. Yang kita hitung kesalahan orang. Dan yang kita hitung adalah aib orang. Ya makanya hati kita kotor. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali dirahmati oleh Allah. Yang harusnya kita itu jasa-jasa orang. Biar hati kita itu selalu bersyukur. Ini yang kita hitung adalah kesalahan orang. Gitu loh. Kelalaian orang terhadap kita. Atau kekeliruan. Aib udah senang banget. Kalau kita dengar aib, senangnya luar biasa. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Enggak semua, kecuali dirahmati oleh Allah. Tapi pertanyaannya gimana hati kita mau sehat? Makanya wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Yang harus kita bilang, ini orang jasanya gimana? Ini jasanya gimana? Ini baik, jasanya baik banyak sangat dalam kehidupan saya, untuk akhirat saya. Saya harus balas ini. Mikirnya begitu gitu. Nah, dalam konteks ini ibu menjadi salah satu yang berada di saf terdepan dari miliaran manusia. Bahkan salah satu yang harus paling diprioritaskan. Ibu, karena itu tadi. Dan yang terakhir hadirin sekalian. Dari sini sekali lagi statement jelas. Tidak ada yang lebih bisa menghargai dan memuliakan wanita secara umum dan ibu secara khusus dibanding pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama dan orang-orang soleh dan beriman. Itu poin. Gak ada yang bisa ngerti hak wanita dan gak ada yang lebih mengerti bagaimana menghargai wanita, mengetahui jasa-jasa wanita, lalu memuliakan wanita, kecuali Pak ini ulama ini. Imam Nawawi ini laki-laki, jelas, clear. Lihat dirinci sama para ulama kita. Mana ada memarginalkan wanita? Mana ada menyisihkan wanita? Udah wanita nggak usah dianggap, mana ada? Gitu. Lihat ulama sepakat bahwa ibu dikedepankan dibanding ayah. Ulama sepakat. Kalau harus memilih. Dan yang sepakat itu mayoritas laki-laki. Tapi laki-laki banyak yang menzolimi wanita. Iya. Makanya laki-laki yang mana? Yang takut sama Allah, yang beriman, bertakwa, yang berilmu, gak akan. Nabi SAW laki-laki. Nabi SAW yang memulai ini semua ke kita. Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abu. Ibumu, wanita. Ibumu, wanita lagi. Ibumu, wanita. Lalu bapakmu, laki-laki. Kalau ajaran Nabi SAW mendiskreditkan wanita, ya langsung tembak aja. Siapa harus? Ayah lah. Cowok, gitu. Laki-laki. Pemimpin. Benar sih. Ibu yang melahirkan. Tapi siapa pemimpinnya? Itu kan. Tapi bilang seperti itu. Enggak. Ibumu. Yang paling berhak mendapatkan kemuliaan ibumu. Lalu ibumu. Lalu ibumu. Lalu ayahmu. Jadi agak unik memang. Ada yang wanita dimarginalkan. Mana dimarginalkan? Mari belajarlah. Mari langsung lihat ayatnya dan hadisnya. Lalu Pak, kalau ada yang mungkin ada sedikit rancu karena kita orang umum, baca keterangan para ulama. Ini keterangan para ulama kita.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, oleh karena itu bagi wanita yang ingin dimuliakan di dunia dan akhirat, yang ingin dimuliakan sekali lagi dalam kehidupannya dunia dan akhirat, maka hendaknya dalam hidupnya dia tentukan pilihan. Dia mau hidup sama siapa? Maka pilihlah Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihlah laki-laki yang beriman, laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya. Itu simpel. Karena hanya Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bertakwa yang mengerti bagaimana menghargai dan memuliakan wanita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.